Baik, selama ini dalam konteks pembelajaran kita di sekolah, ya pemanfaatan multimedia atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran itu tidak hanya diterapkan dalam ya pembelajaran informatika atau yang sering kita sebut dengan mata pelajaran TIK. Halo sahabat-sahabat dan pecinta Xaverian. Selamat datang di Rings, Ruang Inspirasi Xaverian, podcast perdana SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Hari ini dalam podcast perdana, saya Stella Elka dan teman saya Nafa Rosari akan berdiskusi mengenai pemanfaatan multimedia di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Topik yang menarik bukan? Benar sekali Stella. Multimedia telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Dan pada hari ini, kami akan menjelajahi bagaimana multimedia mempengaruhi kreativitas belajar di sekolah kami. Kami akan berbicara dengan para guru dan siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam 2 sesi. Di mana sesi yang pertama kita akan berbincang-bincang dengan 2 bintang tamu yang akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan multimedia sebelum adanya podcast dan nilai apa yang diperoleh siswa-siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng dengan adanya Rings Podcast. Dan di sesi kedua, bersama seorang bintang tamu yang spesial, kita akan berbincang tentang apa yang menginspirasi dan mendukung adanya Rings Podcast ini. Jadi, jangan lewatkan episode perdana yang penuh inspirasi ini. Segera dengarkan obrolan kami tentang pemanfaatan multimedia di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Baik, untuk mengetahui pemanfaatan multimedia di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, telah hadir di hadapan kita 2 tamu spesial. Yang pertama ada Pak Pius Pesten. Halo Pak. Halo Pak. Halo Stella, Nova dan Inka. Oke, Pak. Selamat bertemu. Iya Pak. Apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Wah, puji Ya. Tuhan. Dan juga bintang tamu kita yang kedua ada Inka Prasasti. Halo Inka. Halo Stella, Nafa, dan Papius. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kabar baik. Puji Tuhan. Nah, baik. Jadi pasti sahabat dan para pecinta Ring sudah penasaran siapa dan apa peran dari kedua tamu spesial kita ini di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Oleh karena itu, kami akan mempersilahkan kepada Pak Pius dan Inka untuk menyapa sekaligus memperkenalkan diri kepada para sahabat dan pecinta Rings. Ya, halo para sahabat dan pencinta Xaverian. Selamat bertemu. Ini podcast yang pertama di program Rings SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Ya, perkenalkan saya Papius Pesten. Ya, saya sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Demikian, Nafa. Terima kasih banyak Pak. Oke. Halo sahabat dan pecinta Xaverian semua, pasti sudah banyak yang penasaran nih. Perkenalkan, saya Aprilia Inka Prasasti, biasa dipanggil Inka, dan kini saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Wah, jadi sahabat dan pecinta Rings, kedua tamu kita pada Ya. hari ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh ya di SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Puji Tuhan. Luar biasa sekali ya. Oke, baik Pak. Kita tahu selama ini di SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng sudah memanfaatkan multimedia secara aktif di berbagai kegiatan. Kira-kira bagaimana gambaran penggunaan multimedia di SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng dalam berbagai kegiatan tersebut? Ya, baik Stella dan Nafa, begitu juga Inka dan para sahabat Xaverian. Ya, penggunaan multimedia di sekolah ini atau di lembaga kita ini SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng ini bukan hal yang baru. Ya, tetapi ini sudah lama kita buat. Ya, tetapi hari ini kita membuat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih baru. Baik, pemanfaatan multimedia atau teknologi informasi dan komunikasi di lembaga ini sudah lama. Ya, jauh ya, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda kita semua. Baik, dalam konteks pembelajaran dan di luar pembelajaran, ya lembaga pendidikan ini baik para guru, para siswa sudah memanfaatkannya dengan cukup baik. Ya, kemudian sejak pandemi COVID-19,
ya kita mengalami peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ya dalam hal ini multimedia, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ya, kemudian pasca pandemi COVID-19, pemanfaatan multimedia ya menurut saya secara pribadi ini sudah semakin baik dan semakin maksimal. Ya, terutama dalam konteks pembelajaran kita. Ya, bukan berarti bahwa ya sebelum pandemi COVID-19 kita tidak memanfaatkan multimedia ini. Kita sudah memanfaatkan, tapi kondisi sekarang itu jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat, seperti itu. Terima kasih Pak. Oh baik Pak, jadi bahkan sebelum pandemi COVID-19 ini sudah diterapkan ya pemanfaatan multimedia Ya, di pemanfaatan multimedia itu sudah lama diterapkan atau dimanfaatkan di lembaga kita ini. Jadi Pak, bagaimana persisnya pengembangan kemampuan atau kecakapan peserta didik ini dalam pemanfaatan multimedia selama ini? Ya, baik, Nafa, para sahabat Saferian, ya prinsipnya dalam seluruh proses pembelajaran dan di luar pembelajaran kita memanfaatkan multimedia atau biasa disebut juga sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat ini pembelajaran kita di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, kita menerapkan model blended learning ya dalam pembelajaran. Ya, kita ya setiap hari bertemu di ruang-ruang kelas biasa seperti biasanya setiap hari, tetapi selain itu kita juga bertemu di ruang-ruang virtual dan atau kita sebut ruang kelas maya. Ya, dan selama ini kita memanfaatkan G Suite for Education atau Google Suite for Education, dan aplikasi utama yang kita manfaatkan dalam pembelajaran itu adalah Google Classroom. Tetapi banyak juga aplikasi lain yang kita ya manfaatkan. Dan dalam pembelajaran dengan model blended learning ini, ya salah satu yang dituntut itu adalah pemanfaatan multimedia. Ya, dan ya kalau kita perhatikan ini menurut saya secara pribadi juga bahwa ya baik guru maupun siswa itu sudah memanfaatkan. Dan ya dalam pembelajaran konteks abad 21 ini satu kecakapan baru yang harus dimiliki oleh siswa maupun guru. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya semua harus memiliki kecakapan ini. Ya, sehingga nanti ya diharapkan ketika para siswa kita ya setelah menamatkan pendidikan dari tempat ini atau ketika mereka terjun ke dalam dunia kerja, di mana saja mereka bisa adaptif dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan setiap hari. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Tadi Pak sudah menjawab tentang bagaimana persisnya pengembangan kemampuan atau kecakapan peserta didik dalam pemanfaatan multimedia. Nah, kira-kira apakah pemanfaatan multimedia selama ini masih belum cukup dalam pengembangan kecakapan peserta didik? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita adaptif terhadap begitu banyak perkembangan teknologi. Ya, salah satunya adalah multimedia. Baik, selama ini dalam konteks pembelajaran kita di sekolah, ya pemanfaatan multimedia atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran itu tidak hanya diterapkan dalam ya pembelajaran informatika atau yang sering kita sebut dengan mata pelajaran TIK. Ya, tetapi dalam konteks kita di sekolah ini pemanfaatan multimedia ini wajib untuk diterapkan dalam semua ya mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini. Dan selama ini ya sebagian besar tugas siswa itu ya berbasiskan multimedia. Ya, sehingga setiap siswa itu selalu dipacu untuk memiliki kemampuan ini. Ya, dan kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita selalu adaptif dengan perkembangan terkini. Ya, salah satu ya perkembangan baru yang ya kita bisa nikmati bersama sekarang atau yang kita bisa buat sekarang adalah podcast. Ya, ini merupakan satu hal yang baik yang menjadi wadah untuk para guru dan juga para siswa untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Saya yakin pada masa-masa yang akan datang kalau ada perkembangan baru kita tetap adaptif ya, sehingga kita ya bisa selalu mengikuti perkembangan yang ada di luar, dan kita bisa selalu diasah kemampuan kita untuk memiliki kemampuan ini, seperti itu. Ya, baik. Semoga ya Pak bisa. Ya, ini menjadi satu harapan, menjadi cita-cita bersama yang perlu ditingkatkan setiap hari dalam
setiap pembelajaran ataupun di luar konteks pembelajaran kita di lembaga pendidikan ini. Ya, benar sekali Pak. Oke, jadi sahabat-sahabat dan pecinta Rings, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sih gambaran secara umum pemanfaatan multimedia di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng dari Papius. Tapi itu tadi teman-teman merupakan jawaban dari Papius yang merupakan seorang guru, dan itu adalah jawaban dari sudut pandang seorang guru. Oleh sebab itu, marilah kita beralih kepada tamu kita yang kedua, Inka. Halo Inka. Nafa. Oke, jadi teman-teman, Inka di sini akan memberikan jawaban kepada kita dari sudut pandang seorang siswa. Oke, Inka gugup ya? Lumayan Nafa. Tenang, Saya juga. yakin tidak. Oke, jadi Inka ini kan ketua OSIS ya. Betul sekali Nafa. Jadi ketua OSIS ini tentunya memiliki tugas besar dalam mengordinasi berbagai kegiatan serta program kerja yang menumpuk dan pastinya memiliki banyak tanggung jawab ya. Terlebih yang berkaitan dengan pemanfaatan multimedia. Ya. Betul sekali Nafa. Seperti yang Nafa katakan sebelumnya, bahwasanya telah banyak manfaat multimedia yang telah organisasi OSIS rasakan. Hal ini bukan tanpa sebab karena ini merupakan yang kita alami dan kita rasakan selama ini, walaupun masih banyak pemanfaatan multimedia lain yang masih kita rindukan, salah satunya podcast seperti ini. Lalu untuk OSIS sendiri banyak manfaat multimedia yang telah dirasakan. Yang pertama-tama itu multimedia kita gunakan sebagai sarana publikasi kegiatan OSIS, kegiatan yang telah dilakukan oleh OSIS. Lalu yang kedua, multimedia digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pihak-pihak luar dan juga OSIS-OSIS dari sekolah lain yang menjalin kerjasama dengan OSIS SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Selain sebagai media publikasi dan media komunikasi, multimedia juga digunakan sebagai media guna peningkatan kompetensi dan kreativitas siswa. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bersama, kita muda-mudi umumnya lebih tertarik dengan postingan-postingan sosial media yang dikemas dengan menarik. Ya. Benar sekali. Betul. Lalu pastinya kita terpacu bagaimana kita bisa menampilkan postingan-postingan yang menarik tersebut. Rasa ingin tahu yang tinggi ini yang membuat kita menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya guna menampilkan tayangan yang menarik. Seperti contohnya Canva. Bagaimana Pak Pius dalam proses pembelajaran juga? Ya, kalau saya perhatikan Canva ini sudah sangat familiar, baik itu untuk siswa maupun untuk guru. Ya, tidak ada yang tidak bisa menggunakan aplikasi ini lagi. Ya, dan ini sudah sangat luar biasa. Nah, penggunaan Canva ini tanpa kita sadari meningkatkan kompetensi dari kita dalam meningkatkan kreativitas siswa. Lalu manfaat dari multimedia yang kita rasakan yaitu sebagai sarana promosi. Sarana promosi di sini saya mengambil contoh seperti kegiatan yang biasa dilakukan oleh seksi dokumentasi OSIS periode 2022-2023 yang setiap malam minggu. Pasti Kakak Stella dan Nafa kalau malam ini ngapain? Jadi OSIS SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng setiap malam minggu mengeluarkan reels yang diupload di media sosial, lebih khususnya di Instagram. Di dalam reels ini mengandung konten muatan yaitu review buku secara singkat, buku-buku yang ada di digital library milik sekolah, sehingga reels ini akan meningkatkan rasa ingin tahu dari siswa-siswi sekalian dan juga para sahabat dan pecinta Xaverian untuk membaca buku yang ada di digital library sekolah. Jadi OSIS ini saling bekerja sama ya untuk mengatur segalanya dengan bantuan teknologi. Ya, betul sekali Nafa. Oke Inka, tadi Inka kan sudah menjawab dari sudut pandang Inka sebagai anggota OSIS. Berikutnya, sebagai siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, apa harapan Inka berkaitan dengan kegunaan Rings Podcast bagi para siswa-siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng?
Harapannya dengan adanya Rings Podcast ini dapat memberikan manfaat dan inspiratif bagi seluruh siswa-siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng dan juga teman-teman di luar sana. Karena dengan adanya Rings Podcast ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas, kompetensi dan intelijensi yang kita miliki, dan juga dapat mendorong semangat belajar dan proses belajar baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena Kakak Nafa dan Kakak Stella dan juga Papius, guru yang paling hebat itu adalah pengalaman. Jadi dengan adanya Rings Podcast ini diharapkan mampu membawa manfaat dan juga inspiratif bagi teman-teman di luar sana. Betul sekali Inka. Oke sahabat-sahabat dan pecinta Rings, kira-kira seperti itulah harapan dari Inka sebagai seorang ketua OSIS sekaligus siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng mengenai manfaat Rings Podcast ini bagi siswa-siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Oke, para sahabat dan pecinta Rings, kita telah menyelesaikan sesi pertama podcast perdana Rings. Tapi jangan dulu kemana-mana karena setelah ini akan ada part 2 untuk sesi diskusi kita yang nantinya akan ditemani oleh satu orang bintang tamu yang tidak kalah spesialnya. Jadi, stay tuned in Rings Podcast. Selamat datang kembali di Rings Podcast, para pendengar setia kami. Untuk sesi kedua ini, seperti yang telah disampaikan tadi, kita akan berbincang dengan sosok yang tidak kalah penting di dalam lingkungan SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, yaitu Kepala Sekolah kami, Romo Ferdinandus Usman. Halo Romo. Halo, selamat siang untuk para pendengar setia Rings Podcast. Oh ya Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Kabar saya hari ini baik. Puji Tuhan. Baik Romo, sebelum kita memulai sesi diskusi kita, mungkin sahabat-sahabat dan pencinta Ring sekalian penasaran nih siapa dan apa peran Romo di SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Untuk itu saya persilakan Romo untuk menyapa sekaligus memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat dan pecinta Ring. Baik, sahabat-sahabat dan pecinta Rings Podcast, ruang inspirasi Xaverian yang saya kasih dan juga yang saya hormati. Saya Romo Ferdinandus Usman, Kepala Sekolah SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, periode 2023 sampai 2027. Ya, baru 2 bulan. 2-3 bulan ya. Luar biasa sekali ya sahabat dan pecinta Rings. Baiklah, setelah mendengarkan perkenalan diri dari Romo Kepala Sekolah kita, jadi siapkan diri kalian untuk mendengarkan perbincangan yang sangat inspiratif dan mengungkap berbagai perspektif menarik tentang dunia multimedia dari bintang tamu kita yang satu ini. Oke, jadi mari kita mulai. Baik, jadi Romo, tadi kami telah berdiskusi dengan 2 tamu istimewa yang menginspirasi kami tentang multimedia saat ini. Dan mereka berhasil menghidupkan kembali kerinduan kami akan pengetahuan, dan podcast ini juga telah membantu kami dalam mengisi kerinduan tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih. Jadi, kira-kira Romo, apa yang memotivasi Romo untuk memperkenalkan podcast ini di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng? Baik, sebelum saya pindah ke sekolah ini, saya bertugas di SMP Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Ya, saya melihat yang menginspirasi saya kenapa ya di SMP dulu dan juga sekarang di SMA, ya saya berjuang untuk membuka ruang diskusi seperti ini, podcast seperti ini. Itu karena saya melihat beberapa hal. Yang pertama, saya temukan peserta-peserta didik di 2 lembaga ini ya memiliki ide-ide kreatif. Ya, ide-ide kreatif. Karena itu ya supaya ide-ide mereka ini bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, maka dibutuhkan media seperti ini. Ya, ruang inspirasi seperti ini. Karena itu di SMP Fransiskus kemarin ya saya membuat
media podcast ini sebagai tempat bagi mereka untuk menuangkan ide-ide mereka. Selain itu yang menginspirasi saya untuk membuka hal seperti ini itu karena dengan cara ini ya, kita mau mewartakan lembaga pendidikan kita kepada dunia luas. Ya. Orang luar akan mengenal lembaga kita ketika kita ya, terbuka dengan media dan kita memiliki media sendiri untuk mempromosikan sekolah kita. Mempromosikan dengan cara apa? Dengan menjual ide-ide kita, kreativitas kita dari anak-anak didik yang ada di lembaga ini. Ya, dengan cara seperti ini ya secara tidak langsung kita memperkenalkan sekolah kita dan akan banyak orang di luar sana yang akan tertarik dan bisa mengenyam pendidikan di lembaga kita sebagai media promosi sekolah. Ya, sebagai media promosi sekolah. Itu yang menginspirasi saya. Saya yakin dan percaya dengan kemajuan teknologi seperti ini ya, orang akan lebih mudah mencari sekolah di ya sekolah-sekolah unggul itu di media sosial. Ya, daripada mereka mencari langsung di lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Ya, benar sekali ya Romo. Lalu bagaimana sampai Romo berhasil menginspirasi siswa dan gurunya untuk mengadopsi podcast ini? Ya saya selalu ya yang paling pertama ya kita memberikan sosialisasi, memberikan pengertian kepada para pendidik dan juga kepada para siswa bahwa dengan cara-cara seperti ini ya, kemampuan ya ilmu pengetahuan mereka akan semakin diasah, kemampuan public speaking mereka akan diasah dan ya secara tidak langsung juga ide-ide mereka itu bisa dibagikan kepada pihak lain ya, kepada orang lain yang mendengar ya, mendengar. Ya, karena dengan cara-cara seperti itu saya yakin dan percaya ya akan kemampuan-kemampuan dari siswa itu akan semakin diasah. Ya, saya meyakinkan para guru sehingga pada akhirnya ide ini bisa terlaksana, ya ruang inspirasi seperti ini itu bisa tercipta. Betul sekali Romo. Tentunya dalam mengembangkan hal seperti ini perlu adanya kompetensi-kompetensi khusus. Nah, apa kompetensi khusus yang perlu dikembangkan siswa-siswi khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini? Ya kompetensi ya soal berbicara tentang kompetensi itu berarti tentang kemampuan ya. Dengan adanya ruang-ruang seperti ini ya saya yakin dan percaya itu kemampuan siswa itu akan diasah ya, biasa. Ya, dengan cara-cara seperti ini ya siswa akan menyalurkan pemikirannya dengan baik ya, dengan baik dan bisa dibagikan kepada orang lain. Ya, kemampuan-kemampuan ini yang harus terus diasah. Kemampuan-kemampuan seperti ini menjadi bekal bagi peserta didik, bagi siapa saja untuk bisa berkembang di kemudian hari. Ya, bukan tidak mungkin dengan menciptakan ruang inspirasi podcast seperti ini di lembaga pendidikan ini, ya, mungkin siswa-siswi di SMA Fransiskus ini terinspirasi dan bisa membuat di rumahnya masing-masing menuangkan ide-idenya dengan cara seperti ini di kemudian hari. Bukan tidak mungkin. Banyak sekarang YouTuber ya orang-orang muda memiliki channel YouTube dan itu bisa menghidupkan dirinya sendiri di kemudian hari. Ya, jadi ini bisa menginspirasi juga, ya, menginspirasi siswa-siswi untuk bisa mengembangkan ide, mengembangkan kemampuan pemikirannya di kemudian hari. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu Romo, apa itu contoh kemampuan yang perlu dikembangkan? Ya, kemampuan ya itu tadi ya berpikir kritis, ya, kemampuan berpikir kritis. Bagaimana mengasah ya menyampaikan ide secara runtut ya, yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami oleh orang lain. Ya, dengan cara diskusi seperti ini pasti akan ada saling koreksi, memberikan penilaian, memberikan kritikan yang bisa membangun kita di kemudian hari sehingga kita bisa menuangkan ide secara baik, ya, terutama menyampaikan ide-ide kita secara runtut. Ya, itu menurut saya sih. Sekalian mengembangkan kemampuan berpublic speaking Ya, juga public ya Romo? speaking, ya itu juga salah satu. Ya. Kemampuan berbicara. Ya benar sekali ya Romo. Lalu bagaimana contohnya pengembangan kompetensi atau kecakapan kemampuan tersebut ke depannya di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng? Ya untuk kedepannya saya sangat mengharapkan ya ruang inspirasi ini sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi semua peserta didik di lembaga pendidikan ini untuk bisa mengembangkan idenya, ya mengembangkan idenya atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bisa mempengaruhi sesama yang lain untuk bisa berkembang ke arah yang baik ya, dengan catatan bisa membagikan idenya itu kepada siapa saja di media massa. Seperti
seperti itu. Terima kasih banyak Romo. Oke, satu pertanyaan terakhir Romo, apa itu harapan Romo ke depannya untuk podcast atau untuk SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng? Ya, saya sangat mengharapkan dengan adanya Rings ini, ya ruang inspirasi Xaverian ini, ya lembaga ini semakin dikenal oleh banyak orang, dan ide-ide dari siswa-siswi yang ada di lembaga pendidikan ini bisa dibagikan, kemudian orang di luar sana mengenal segala macam hal yang kita lakukan di lembaga pendidikan ini ketika dibicarakan di ruang ini. Ya, sehingga bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa mengundang banyak orang untuk mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan. Itu harapan saya. Betul sekali Romo ya. Wah, harapan yang sangat mulia ya Romo. Seperti itulah. Terima kasih banyak Romo. Oke, baik sahabat dan pecinta Rings, kita telah mencapai penghujung podcast perdana SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng di Rings Podcast. Dan dengan tulus kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini adalah awal yang penuh semangat dan kami tidak sabar untuk berbagi lebih banyak pengetahuan dan kebahagiaan di episode-episode berikutnya. Teruslah mendengarkan dan mari terus mengejar pengetahuan bersama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa.